apa yang kami pikirkan saat ini, Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kasih Yesus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah hidup kami Tuhan dapati setia sampai akhir hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sebentar kami mau mendengarkan suara-Mu Tuhan. Berbicaralah Engkau Tuhan bagi setiap kami yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami menyerahkan pembacaan firman-Mu pada hari ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Minggu tanggal 13 April 2025, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan kekuatan lewat salib. Pada perenungan hari ini yang berfokus di dalam Kolose 2 ayat 6-15. Dan pembacaan Alkitab kita dalam 1 tahun ini terdapat di dalam 2 Samuel pasal yang ke-6 sampai pasal yang ke-9. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membacanya terlebih dahulu.
Saya akan bacakan dalam Kolose 2 ayat 6-10, demikian firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menuruti Kristus, sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepada semua pemerintah dan penguasa. Firman Tuhan pada hari ini mengajarkan salib bagi dunia mungkin tampak sebagai simbol kelemahan dan kehinaan. Namun bagi kita orang percaya, salib adalah lambang kekuatan yang tidak tergoyahkan. Dalam Kolose 2 ayat 6-15, Rasul Paulus mengingatkan jemaat untuk hidup berakar dan dibangun di dalam Kristus, tidak disesatkan oleh filsafat kosong yang berasal dari manusia. Puncak dari kekuatan itu dijelaskan dengan sangat jelas. Di salib Kristus, semua kuasa kegelapan ditelanjangi dan dikalahkan. Hutang dosa yang kita tidak mampu bayar sudah dihapuskan. Tidak ada lagi yang bisa menuduh atau menghukum kita karena semuanya sudah dipakukan di salib. Yesus tidak memakai pedang, tidak menggerakkan pasukan, dan tidak memakai kuasanya. Sebaliknya, Dia menyerahkan diri, menanggung dosa dunia, dan mengalahkan kuasa maut lewat pengorbanan di kayu salib. Di sanalah kasih Allah dan keadilannya berpadu sempurna. Salib bukan hanya tentang penderitaan, tetapi tentang pengharapan dan kemenangan. Melalui salib, kita belajar bahwa kekuatan sejati tidak selalu tampak dalam keberhasilan duniawi atau kuasa fisik, tetapi dalam ketaatan, kerendahan hati, dan kasih yang rela berkorban. Setiap kali kita merasa lemah, tak berdaya, atau dihimpit oleh pergumulan hidup, salib mengingatkan kita bahwa dalam kelemahan kita, kuasa Kristus menjadi nyata dalam 2 Korintus 12 ayat 9. Kekuatan kita bukan berasal dari diri sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengalahkan dunia lewat kasih-Nya. Ketika kita memandang kepada salib Kristus, kita tidak hanya melihat pengampunan dosa, kita juga melihat kekuatan. Lewat salib, Allah bukan hanya membebaskan kita dari hukuman, tapi juga memberikan kita kuasa untuk hidup dalam kemenangan setiap hari. Rasul Paulus berkata bahwa di salib Kristus telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan mempermalukan mereka di muka umum. Dalam Kolose 2 ayat 15. Itu berarti tidak ada kuasa jahat yang bisa mengikat kita lagi. Kita telah dibebaskan. Lewat salib, Allah telah membeli kekuatan harian untuk kita. Kekuatan untuk menolak agenda kerajaan diri sendiri, keinginan egois, kebiasaan lama, dan godaan dunia. Kita tidak lagi harus tunduk pada hal-hal itu, karena ada kuasa yang lebih besar di dalam diri kita. Seperti yang dikatakan dalam Efesus 3 ayat 20, Dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Kuasa itu adalah Roh Kudus, karunia besar dari salib Kristus. Bukan hanya Yesus mati untuk kita, tapi dalam kebangkitannya, Dia juga memberi kita roh-Nya untuk tinggal di dalam kita. Bayangkan, Allah yang Maha Kuasa kini tinggal di dalam kita. Ia bekerja di dalam batin kita, memberi kekuatan untuk mengampuni, untuk bertahan, untuk berkata tidak pada dosa, dan berkata iya pada kehendak Allah. Ini bukan kekuatan dari dunia, ini kekuatan surgawi yang nyata. Refleksi kita pada hari ini, kita hidup dari kemenangan bukan menuju kemenangan. Kristus telah menang, salib bukanlah akhir, tetapi awal dari hidup yang berkemenangan. Kekuatan sejati bukan berasal dari diri sendiri, tetapi dari pengorbanan Kristus. Dunia mengukur kekuatan dari apa yang bisa kita capai,
tapi iman melihat kekuatan dari apa yang sudah Kristus lakukan. Kita tidak lagi terikat oleh rasa bersalah atau kutuk dosa. Ketika kita merasa tidak layak atau terbebani oleh masa lalu, ingat bahwa semuanya telah ditanggung dan dimatikan di salib. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk perenungan pada hari ini. Terima kasih Yesus untuk salib-Mu yang bukan hanya menebus kami, tapi juga memberi kami kekuatan yang baru. Ajar kami untuk hidup dalam kuasa Roh Kudus, menolak kerajaan diri kami, dan memilih kehendak-Mu setiap hari. Kami percaya Engkau mampu melakukan jauh lebih dari apa yang bisa kami bayangkan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman ini selalu menjadi rema bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam sejahtera bagi kita semua, shalom.